Oke guys, hari ini saya sedang ada di toko ikan Laksana Aquarium. Yuk kita lihat ada ikan apa saja di sini. Untuk alamat dan jam bukanya sudah ada di banner tokonya. Yuk kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Di bagian depan sudah terpajang ikan mas kecil, biasanya suka dijadikan pakan untuk ikan predator. Lanjut di tank B33, ada ikan wawancara Dragon Blood untuk harganya 20.000 per ekor. Enaknya di Laksana Aquarium ini, kita tidak perlu bertanya harga kepada penjualnya. Karena nama dan harga ikan sudah tertera di tanknya. Di tank B34, ada ikan ventralis dan baby dolphin. Baby dolphin banyak ditemukan di seluruh dataran Afrika di habitat air tawar, termasuk Sungai Zambezi bagian bawah dan tengah, Sungai Sabi dan Ludi. Sedangkan ventralis adalah spesies siklit endemik Danau Tanganyika yang hanya diketahui dari ujung selatan danau. Di tank 31 ada ikan Oscar tiger, ikan asal Amerika yang memiliki berbagai warna dan corak yang indah, yang akan menjadi pilihan menarik untuk menghiasi akuarium Anda. Di tank B22 ada ikan koki oranda. Oranda adalah salah satu variasi dari ikan mas koki Carassius auratus yang berasal dari Cina. Di tank B26, ada ikan koki ryukin berasal dari Jepang terkenal karena bentuknya yang lucu. Soalnya ikan ini memiliki tubuh yang pendek, serta sirip lebar. Sedangkan ikan koki rancul tidak memiliki sirip pada bagian atas badannya. Lanjut di tank B30, ada ikan koki yang dicampur untuk harga per ekornya Rp5.000. Lanjut di tank B29, ternyata stok ikannya sudah habis, belum ada ikan baru yang masuk. Di tank B25, ada ikan red cap warna merah di bagian kepalanya membuat ikan yang gemuk ini tampak seperti sedang memakai topi. Ikan mas koki jenis oranda memang memiliki keunikan di bagian kepala dan warna tubuh yang dominan putih. Di tank B21, ada ikan lioncow. Lioncow adalah persilangan antara mas koki jenis rancel dan lionhead, meskipun belum diakui sebagai varietas baru oleh JFSA. Di tank B20, stok ikannya sedang kosong. Di tank B24, ada ikan koki red cap lagi. Untuk harganya masih sama, Rp50.000 per ekornya. Lanjut di tank B28, ada ikan koki mutiara, memiliki bentuk tubuh yang lucu, yaitu tampak bulat seperti mutiara. Ikan ini memiliki sisik yang menonjol serta memiliki sirip-sirip kecil pada bagian atas, samping dan bawah tubuhnya, tentu sangat lucu saat mereka berenang. Lalu di tank B27, ada ikan koki yang dicampur lagi jenisnya untuk harganya masih sama Rp5.000 per ekor. Di tank B23 pun sama, masih diisi oleh ikan koki campur. Lanjut di tank B19, ada baby ikan koki oranda. Lanjut di tank ini, ada ikan red severum, tersebar dari Peru sampai ke Brasil, tepatnya di Sungai Rio Ucayali sampai ke Sungai Amazon. Jadi besar kemungkinan ikan ini memang bisa bertemu dengan diskus di habitat asalnya, karena berasal dari daerah yang sama. Di tank bagian bawah, ada ikan lemon spesies siklit endemik di wilayah pesisir barat tengah, Danau Malawi di Afrika Timur, dan Palmas delhaize. Palmas delhaize ini memiliki sisi keras serta duri yang tajam pada bagian atasnya. Ukuran pada rahang atas lebih panjang daripada rahang bawah. Lanjut di tank bagian bawah, ada ikan Elongatus mpanga,
Elongatus mpanga adalah siklid muna. Ini adalah ikan teritorial yang akan menjaga wilayahnya dengan ketat. Ikan jantan bisa sangat agresif terhadap ikan lain di dalam akuarium dan terhadap betina lainnya. Rasio minimum jantan dan betina harus minimal 1:2, semakin banyak betina semakin baik. Di sini ada ikan Palmas endlicheri. Palmas endlicheri ini memiliki warna tubuh seperti warna pasir dengan corak hitam di sekujur tubuhnya. Ikan palmas jenis ini memiliki tubuh yang lumayan besar hingga mencapai 60 cm. Di sebelahnya lagi ada ikan buntal Fahaka dikenal sebagai ikan buntal Ning, ikan globe, Lineatus puvertetrao dan Lineatus adalah ikan buntal air tawar tropis yang ditemukan di hulu sungai Nin, Chad, Senegal, Gambia, Gabah, Volta, dan cekungan Turkana. Lanjut, di tank ini ada ikan diskas. Ikan diskas Physoderm termasuk jenis ikan air tawar dari famili Cichlida atau siklid. Ikan ini populer karena tak biasa dan lebih menonjol dibanding jenis ikan lain. Habitat asli ikan diskas berasal dari alam liar, tepatnya kawasan Amazon, Amerika Selatan. Lalu di sini ada ikan Arowana jardini. Ikan ini berasal dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ikan asli Irian ini memiliki varian 2 jenis, yang umum didapati berwarna basic hijau serta bermutiara merah. Tipe jardini lain berwarna dasar hitam serta bermutiara emas. Ikan yang mampu hidup hingga 12 tahun ini cukup digemari di Indonesia, dan penjualan ikan Arowana jardini sama banyaknya dengan penjualan ikan Arowana silver. Untuk harganya 400.000 per ekor. Lanjut, di sini ada ikan Arowana silver albino. Arowana albino paling banyak ditemukan di sungai Amazon di Amerika Selatan. Seperti namanya, Arowana silver albino termasuk jenis-jenis Arowana silver. Karena ikan ini merupakan varian dari Arowana silver, mereka sangat mirip. Kemudian di bagian atas ada ikan lohan SR dragon. Ikan lohan SRD merupakan ikan yang berasal dari negara Thailand. Lalu, ikan lohan jenis ini mulai dibudidayakan hingga menyebar ke negara Eropa. Sedangkan di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang mulai membudidayakan ikan lohan SRD. Di sini juga ada ikan Arowana golden pino, berasal dari berbagai negara di Asia, seperti Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Indonesia. Lalu di bagian sini ada ikan golden red, berasal dari Indonesia, tepatnya dari wilayah Sumatera, serta daerah Riau. Arowana red tail golden mempunyai sifat natural yang cenderung agresif. Ikan ini mempunyai warna yang sangat menarik, yaitu merah keemasan, atau ada juga yang cenderung berwarna biru kehijauan, serta tambahan warna keemasan. Ikan Arowana jenis red tail golden bisa tumbuh mencapai ukuran 90 cm. Di tank channel 1 ada ikan Glowfish tiger red. Glowfish ternyata merupakan ikan hasil rekayasa genetika. Ikan ini dikembangkan dengan memasukkan protein fluoresen yang berbeda ke dalam genom ikan. Pada tahap awal perkembangan, tujuan memproduksi ikan yang memiliki protein fluoresen ini, yaitu untuk penelitian biomedis dan lingkungan. Diharapkan ikan hasil rekayasa genetika itu akan mampu mendeteksi polusi di lingkungan. Di tank channel 2, ada ikan Glowfish yellow.
Di tank E04, ada ikan rainbow Busemanim Lanotainia busemanim, merupakan salah satu jenis ikan hias, dan merupakan ikan endemik Indonesia yang berasal dari Papua, yaitu Danau Ajamaru, dan beberapa anak sungai yang ada di sekitarnya. Lalu di tank E03, ada ikan nyasa. Jenis ikan ini mempunyai tubuh memanjang dan datar, warna dasar kuning keemasan cerah, atau hitam pekat. Ikan nyasa sangat agresif, sehingga harus berhati-hati kalau akan dicampur dengan jenis ikan lain. Ikan nyasa adalah ikan air tawar yang berasal dari Danau Malawi. Afrika, ikan nyasa doasa merupakan karnivora yang mampu memakan daging. Di tank C15 ada ikan Kongo Tetra Phenacogrammus interruptus, adalah salah satu spesies ikan dalam keluarga Tetra Africa alestida. Ikan ini ditemukan di tengah cekungan Kongo di Afrika. Di tank C16 ada ikan sodahar black yellow dan black tetra albino. Di tank C08 ada ikan whitefin tetra dan irian tetra. Di tank C09 ada ikan Sauboara splendens. Ini merupakan jenis ikan hias air tawar yang berasal dari danau terisolasi Gunung Ina dan DS di Sandstede, timur Myanmar, sedangkan ikan Nematobricon palmeri umumnya dikenal sebagai kaisar tetra. Adalah spesies ikan caracit yang ditemukan di lembah Sungai Atrator dan San Juan di Kolombia Barat. Di tank C11 ada ikan Green Danio Slayer. Ikan zebra hijau slayer adalah salah satu spesies ikan bermarga Danio dari keluarga Cyprinidae yang dilakukan rekayasa genetika sehingga ikan terlihat tampak bercahaya. Sedangkan ikan Siamese algae eater merupakan salah satu ikan pemakan algae yang populer di pecinta aquascape. Ikan ini memiliki nama latin Crossopsilus oblongus dan juga masih satu keluarga dengan ikan mas. Ikan ini adalah ikan air tawar tropis yang ditemukan di daratan Asia Tenggara. Habitat alaminya adalah aliran dan sungai serta hutan yang banjir selama musim hujan. Di tank D04 ada ikan rainbow makaloche. Ikan ini mempunyai warna dasar kehijauan dan merah pada sirip punggung dan sirip analnya. Pada bagian sirip ekornya ikan ini mempunyai warna merah yang cerah dan di tubuhnya mempunyai warna dasar yang dominan, yaitu silver metallic. Di bagian punggung ikan ini mempunyai warna kecoklatan dan di perutnya mempunyai warna putih. Ada juga garis memanjang horizontal yang berwarna hitam. Di sini ada ikan manfish pinui atau nama lengkapnya Philippine Blue Pinui Angelfish alias Cobalt Blue Angelfish, adalah ikan manfish dengan warna dasar hitam hingga silver yang dihiasi warna biru hingga warna kehijauan di sekitaran kepala ikan. Seperti juga ikan manfish jenis lain, ikan ini menyenangi akuarium yang diberi tanaman dilengkapi dengan kayu dan batu. Dan ada ikan manfish di ST Platino.
Di tank F45 ada ikan gapi betina. Untuk barisan tank ini diisi oleh bermacam-macam ikan gapi. Jika ada ikan yang sedang kalian cari, bisa langsung datang saja ke toko ikan Laksana Aquarium. Di tank F52 ada ikan brusmouth albino slayer. Ikan sapu-sapu dikenal sebagai ikan brusmouth, termasuk dalam famili Loricariidae, subfamili Hypostomina dan genus Hypostomus. Ikan brusmouth hidup di dasar perairan, dan termasuk omnivora yang menyukai alga yang melekat pada bebatuan dan tanaman air lainnya, serta aktif pada malam hari. Di sini ada ikan Puntius denisoni, wader India yang punya warna mencolok dan senang hidup bergerombol. Ikan air tawar asli India ini merupakan schooling fish yang bisa tumbuh hingga 11-15 cm, dan ikan rainbow parkinsoni. Berasal dari Papua Nugini, habitatnya berada di sungai yang berpasir dan sungai yang bervegetasi. Panjang Parkinson S rainbow fish dapat mencapai sekitar 15 cm di akuarium, meskipun di alam liar ukurannya bisa lebih besar lagi. Rainbow jenis ini memiliki pola warna yang termasuk unik. Bila dibandingkan dengan jenis rainbow lainnya, tubuhnya memiliki warna biru keperakan, namun siripnya memiliki warna oranye terang yang mencolok. Di tank E12 ada ikan red jewel balloon dragon, adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang berasal dari Afrika, sedangkan Corydoras adolphoi merupakan ikan air tawar tropis yang termasuk dalam subfamili Corydoradinae dari famili Callitriidae. Ini berasal dari perairan pedalaman di Amerika Selatan dan ditemukan di cekungan Rio Negro dan Rio Uapes di Brasil. Di bagian atas ada ikan polar albino parrot. Di tank I10 ada ikan rainbow crossing balloon dan ikan Sadahar Kohaku Caga. Di tank E11 ada ikan blue polar parrot. Polar blue parrot cichlid merupakan perpaduan antara blue parrot cichlid dan confit cichlid. Mereka memiliki penampilan
Yang melengkapi karakteristik keduanya, kepala ciclit ini mirip dengan kepala burung blodara. Sebaliknya, tubuhnya mirip dengan narapidana ciclit. Di Teng 14, ada ikan Corydoras albino dan Corydoras barbatus. Lanjut, di kolam ini ada berbagai jenis ikan koi.
Di tank ini ada ikan Guyana cara adalah genus kecil ikan siklet yang endemik di habitat air tawar di Guyana Silk di Amerika Selatan. Mereka kebanyakan hidup di sungai dan aliran air jernih, atau hitam dengan aliran sedang, tetapi juga hidup di laguna yang sering tergenang air secara musiman. Mereka biasanya ditemukan di dasar yang terdiri dari petak berpasir yang bercampur dengan bebatuan besar. Ikan Aceh Yellowtail adalah penduduk asli perairan Afrika Tenggara dan cenderung berenang di dekat pantai di alam liar. Secara khusus, mereka berasal dari Danau Malawi, danau terbesar ke-9 di dunia yang terletak di antara Mozambik, Tanzania, dan Zambia. Ikan silver dollar merupakan ikan endemik di sungai dan anak sungai Amerika Selatan. Meski berkerabat dekat dengan piranha, ikan silver dollar umumnya damai. Orang-orang cenderung tidak memancing atau mengkonsumsinya, namun ikan air tawar ini populer dipelihara di akuarium di seluruh dunia. Di tank ini ada M. leporinus, catfish Colombia, dan Frontosa black widow. Leporinus berpita adalah ikan air tawar berbentuk torpedo, bergaris kuning dan hitam yang ditemukan terutama di anak sungai dan aliran sungai Amazon, di Brasil, Kolombia, dan Venezuela di mana mereka memakan tanaman, buah-buahan, dan dedaunan. Di tank M08, ada ikan Geophagus heckeli berasal dari sungai, kolam, dan danau yang dangkal dan berpasir di lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Seperti spesies Geophagus lainnya, terkadang fins akan terus menyaring pasir dan substrat lain untuk mencari makanan. Mereka memiliki warna dasar coklat sampai abu-abu, dengan garis tipis vertikal dan sisik berwarna emas sampai hijau di sisi tubuhnya. Di tank M07, ada ikan silver dollar dan ikan rainbow anjamaruensis. Harga ikan silver dollar per ekornya Rp5.000, sedangkan ikan anjamaru Rp25.000 per ekor. Di tank A01 ada ikan Pseudotropheus elegans Lycoma. Untuk harganya Rp50.000 per ekor. Lalu di tank A03 masih diisi ikan Pseudotropheus elegans Lycoma, tapi ukurannya lebih kecil, untuk harganya Rp25.000. Di tank A05, ada ikan balasar, Sungaro, dan Sumatra. Lanjut di tank A06 ada ikan Trewavasa marmalade untuk harga per ekornya Rp50.000. Di tank A04, ada ikan jenderal. Malawi eyebeater atau ikan jenderal memiliki bentuk tubuh yang cukup unik, yaitu bagian kepala yang sangat panjang. Ikan yang berbadan langsing, berasal dari Afrika ini, termasuk ke dalam famili Ciclidae. Ikan ini termasuk ikan predator, dan akan memangsa ikan-ikan kecil yang muat ke dalam mulutnya. Ukuran dewasa ikan ini mencapai 20–25 cm. Di tank A11 ada ikan Apistogramma cacatoides mega orangnya harganya Rp25.000, dan ikan Meleus homburgi harganya Rp30.000 per ekor.
Di Teng A09, ada ikan snow white dan redfin albino untuk harganya sama 5.000 per ekor. Di Teng A07, ada ikan Labidochromis sp. Hongi adalah spesies ikan siklit yang belum dideskripsikan dari Afrika Timur. Nama lain untuk ikan ini antara lain kimpuba, hongi red top, dan hongi cichlip. Ukuran maksimum spesies ini adalah sekitar 5 inci untuk jantan, sedangkan betina sekitar 3,5 inci. Untuk harganya 75.000 per ekor. Di Teng A12, ada ikan simpiliun untuk harganya 30.000 per ekor. Di sini juga ada tanaman air dengan berbagai jenis untuk harganya 3.500 per potnya. Sekian untuk konten hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat konten yang lainnya. Terima kasih.